Mahaku. Sejak kecil, tubuhnya ditempa oleh jalur terjal, Sungai deras dan hutan belantara. Tambang Tangguru, Pangguru, Bapak izin. Jagat Nala! Jagat Nala! Akhirnya kau kami temukan. Dengarkan aku, Raka. Di puncak Mahameru, aku bersumpah akan kembali sebagai pendekar. Perjalanan menuju puncak Semeru bukanlah jalan yang ramah bagi manusia biasa. Jalurnya curam, udara semakin menipis, dan suhu malam menggigit tulang. Namun Raka Mahesa terus melangkah, meski kaki telanjangnya berdarah dan perutnya sering kosong berhari-hari. Ia berjalan bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan tekad. Sudah 7 hari 7 malam Raka menembus hutan dan bebatuan. Kabut tebal sering membuatnya tersesat dan suara-suara gaib menguji keberaniannya. Kadang ia melihat bayangan hitam di balik pepohonan. Kadang terdengar bisikan yang menyebut namanya. Pulanglah Raka. Gunung ini bukan tempat manusia. Namun Raka teringat wajah berdarah ayahnya. Setiap langkah adalah sumpah yang terbaru. Namun Raka mengingat wajah ayahnya yang bersimbah darah. Setiap langkah adalah sumpah yang diperbarui. Pada malam ke-8, ketika bulan menggantung pucat di langit, Raka tiba di sebuah dataran sempit tepat di bawah puncak Mahameru. Awan bergulung di bawah kakinya, seakan ia berdiri di atas langit. Di sanalah ia melihat sebuah gua batu tua, mulutnya tertutup lumut dan akar raksasa. Di depan gua berdiri seorang kakek berjubah putih kusam, bertongkat kayu hitam, rambut dan janggutnya memutih seperti abu. Kau datang membawa dendam. Eyang Satya Dharma, aku datang untuk belajar silat. Jika dendam yang kau cari, gunung ini akan menelanmu. Aku tak akan pergi. Tatapannya tajam, menembus jiwa. Kau datang membawa dendam. Ucapnya tenang. Raka tersentak dan segera bersimpuh. Eyang Satya Dharma, aku datang untuk belajar silat. Aku ingin membalas kematian ayahku. Kakek itu menghela napas panjang. Jika dendam yang kau cari, gunung ini akan menelanmu. Tanpa aba-aba, Eyang Satya Dharma mengayunkan tongkatnya. Angin berputar kencang, menghantam tubuh Raka dan melemparkannya beberapa tombak. Raka jatuh terhempas, dadanya sesak, namun ia bangkit kembali. Aku tak akan pergi, teriaknya. Eyang Satya Dharma tersenyum tipis. Baik, jika kau ingin menjadi pendekar, kau harus melewati 3 ujian gunung. Semun ini sia-sia, Raka. Kau terlalu lemah. Ayah, aku akan kuat. Kau lulus. Kau telah mengalahkan ketakutanmu sendiri. Raka diminta duduk bersila di tepi jurang selama 3 hari, 3 malam tanpa makan dan minum. Angin dingin menusuk dan rasa lapar membuat pikirannya kacau. Pada malam kedua, bayangan ayahnya muncul. Semua ini sia-sia, Raka. Kau terlalu lemah. Hatinya bergetar, air mata mengalir, namun ia menggenggam golok tua di pangkuannya. Ayah, aku akan kuat. Saat fajar menyingsing, kabut menipis, Raga masih hidup.
Eyang Satya Dharma mengangguk. Kau lulus. Kau telah mengalahkan ketakutanmu sendiri. Bangkit! Latihan dimulai dari yang paling kejam. Raka disuruh mengangkat batu besar, berendam di air es, berlari di lereng terjal sambil memikul kayu. Tubuhnya lebam, ototnya koyak. Setiap jatuh, Eyang hanya berkata, "Bangkit." Dalam sebulan, tubuh Raka berubah. Ototnya mengeras, napasnya panjang, dan langkahnya ringan. Ia mulai mampu berlari di atas pasir vulkanik tanpa tenggelam. Pada malam purnama, Eyang Satya Dharma akhirnya membuka rahasia terbesar. Jangan melawan kekuatan musuh. Pada malam purnama, Eyang Satya Dharma akhirnya membuka rahasia terbesar. Ia mengajarkan silat bayangan Semeru, ilmu yang hanya diwariskan kepada mereka yang menyatu dengan alam. Gerakannya sunyi, memanfaatkan kabut, bayangan, dan aliran nafas. Jangan melawan kekuatan musuh, ujar Eyang. Jadilah kosong, maka musuh akan melawan dirinya sendiri. Raka berlatih hingga darah keluar dari telapak tangannya. Namun setiap gerakan terasa semakin alami, seakan tubuhnya mengingat sesuatu yang telah lama hilang. Mulai malam ini, kau bukan lagi anak desa. Perguruan Darah Kala telah bangkit kembali. Pada malam ke-40, saat Raka melakukan jurus terakhir, tanah bergetar pelan. Kabut berputar mengelilinginya. Eyang Satya Dharma tersenyum. Mulai malam ini, kau bukan lagi anak desa, katanya. Kau adalah pendekar Gunung Semeru. Namun sebelum fajar, Eyang menambahkan dengan suara berat, perguruan Darah Kala telah bangkit kembali, dan pemimpin mereka adalah muridku yang paling sesat. Raka mengepalkan tangan. Takdirnya baru saja dimulai.